mampukah menjadi solusi kemacetan dan mobilitas? Tol layang AP Petarani yang baru diresmikan pada tanggal 18 Maret di tahun 2021 ini. Baik, dan ini telah menjadi juga ikon baru di Kota Makassar. Kita akan membahasnya di dialog interaktif di pagi hari ini bersama narasumber kami Bapak Ismail Malyungan, Direktur Teknik dan Operasi PT Makassar Metro Network. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Apa Dani. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, selain Pak Ismail Malyungan, pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan pakar transportasi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Insinyur Irsan Ramli, STMT. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pemirsa sekalian. Baik, iya, dan tentunya kalau kita berbicara mengenai tol layang AP Petarani ini adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat Kota Makassar ya, adalah ikon baru yang baru saja juga diresmikan oleh Menteri PUPR pada tanggal 18 Maret 2021. Nah, kalau kita berbicara mengenai tol layang ini, nah Pak Ismail nih yang lebih mengetahuinya ya. Nah, Pak Ismail ini berbicara mengenai tol layang AP Petarani, ini seperti apa sih investasi jalan tol ini? Ini memakan biaya yang cukup besar pastinya dengan kemegahan jalan tol yang kita lihat saat ini, Pak Ismail. Ya, Mbak Dani. Jadi yang pertama, satu kesyukuran buat kita semua warga Makassar, warga Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, sebuah ikon baru yang kita sebut sebagai jalan tol layang Andi Pangeran Petarani terhadir di Makassar dan sudah beroperasi sebagaimana kita tahu bersama telah diresmikan oleh Bapak Menteri PUPR dan sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat secara umum. Euforia masyarakat di awal pengoperasian ini luar biasa dan tentu ini menjadi kebanggaan buat kami sebagai badan usaha jalan tol. Nah, jalan tol ini kita bangun kurang lebih hampir 3 tahun, dimulai dengan bulan Mei 2018, selesai jalan tolnya di September tahun 2020 kemarin. Kemudian kami juga selain membangun jalan tol, juga memperbaiki atau menata jalan Andi Pangeran Petarani existing yang ada di bawah. Sebagaimana kita sudah lihat sekarang ini kondisinya. Gitu. Jadi jalan tol ini adalah investasi swasta yang disebut sebagai KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha skemanya. Kami PT Makassar Metro Network mendapat mandat untuk membangun jalan tol ini. Jadi investasi ini dilakukan oleh Makassar Metro Network lewat pemegang sahamnya sebuah holding company, perusahaan terbuka, perusahaan publik yang namanya Nusantara Infrastructure. Jadi Nusantara Infrastructure lah ini yang punya selama ini yang membangun jalan tol ini. Jalan tol ini dibangun, ya kita sudah publish, sudah sering lihat di media, dibangun dengan 2,31 triliun. Ini sebuah investasi yang luar biasa buat Sulawesi Selatan. Dan sekarang ini ya kita sudah lihat hasilnya bersama, menjadi kebanggaan buat kita sebagai warga kota. Demikian Mbak Dani. Iya. Nah ini seperti itu perjalanan investasi dan kalau kita berbicara mengenai perjalanan pembangunan jalan tol ini, apakah banyak mengalami kendala atau lancar-lancar saja, Pak Ismail Malyungan? Iya, jadi sebelum kita membangun, kita sudah membuat suatu studi dan juga kebetulan dibantu oleh Pak Dr. Isran. Baik. Yang membantu kita melakukan studi dan memang kita sudah menginventaris problem-problem yang akan muncul. Jadi mitigasinya kita sudah siapkan dari awal. Gitu. Baik. Nah, ada banyak problem yang muncul di perjalanan. Kita tahu bersama di sana Jalan Petarani itu adalah jalan yang paling sibuk, salah satu jalan paling sibuk di Kota Makassar. Kemudian kita dalam tanda petik masuk ke sana, melakukan program, melakukan pekerjaan konstruksi yang begitu besar. Kemudian di sana ada ruang terbuka hijau, ada utilitas, semua ini dari awal sudah kita mitigasi sehingga dalam proses perjalanannya alhamdulillah bisa kita kendalikan semuanya dengan baik. Memang
beberapa kali ada terjadi kemacetan-kemacetan. Ini suatu hal yang lumrah dan normal saja saya kira. Walaupun saya bilang tadi kita sudah mitigasi, ada saja hal-hal yang insidentil yang terjadi. Inilah yang kita bersama-sama dengan semua pihak, ada perhubungan, kepolisian, Kementerian PUPR, dan ya tentu warga Kota Makassar yang memberikan pengertian terhadap proses itu. Demikian. Baik, nah ini kalau kita berbicara mengenai jalan tol layang AP Petarani, pasti semua ingin mengakses jalan ini Pak ya. Baik, saya pernah bahkan mendengar bukan hanya kendaraan roda 4 aja yang pengen untuk naik ke jalan tol layang tersebut, tapi kendaraan roda 2 bahkan bentor juga pengen untuk menikmati jalan tol tersebut. Nah ini sebenarnya siapa saja yang memang bisa mengakses jalan tol layang ini Pak Ismail? Jalan tol itu sudah diatur dengan sebuah ketentuan perundang-undangan. Jadi jelas di sana diatur jalan tol itu hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Baik. Nah, cuma memang ada sebagian masyarakat kita karena euforia tadi yang saya sebutkan di awal, pengen juga menggunakan jalan tol ini, melihat bagaimana sih Kota Makassar kita pandang dari ketinggian 20 meter dengan berkendara gitu. Sehingga ada yang mencoba masuk, tapi kita sudah mengantisipasi semuanya bersama dengan pihak kepolisian. Begitu naik, yang tidak memenuhi kriteria tadi, ya tentu diminta dengan baik-baik untuk keluar. Nah, memang antusiasme masyarakat luar biasa. Di awal kita mengoperasikan, jadi tanggal 18 diresmikan, tanggal 19, 20 dan 21 itu yang kebetulan Jumat, Sabtu dan Minggu, itu terjadi peningkatan traffic kurang lebih hampir 10.000. Ini memang pengguna yang mau melihat jalan tol ini. Jadi ini bukan orang yang karena sebuah perjalanan pengen ke suatu tempat, memang datang untuk melihat ini, untuk melihat jalan tol. Baik, jadi akhirnya jalan tolnya macet ya Pak ya? Ya tidak juga, terjadi antrian sedikit di gerbang tol karena faktor-faktor tadi ada yang saldo, mungkin lama tidak pakai kartu uang elektronik, saldonya kurang. Di gerbang tol ya terjadi sedikit penyesuaian. Baik. Iya, gitu, Pak Dhani. Ya, saya ke Pak Isran Ramli. Pak Isran udah menikmati jalan tol layang AP Petarani ini Pak Isran ya? Alhamdulillah. Baik Pak Isran, berbicara mengenai kemacetan Pak Isran, Makassar ini sudah menjadi kota metropolitan dan salah satu permasalahan kota metropolitan itu adalah kemacetan ya. Nah ini apakah kehadiran jalan tol layang AP Petarani ini bisa dikatakan mengurai kemacetan Pak Ismail? Iya, makasih Mbak ya. Jadi begini, mungkin kami mengingatkan dulu histori kita ke belakang ya. Kita setback kondisi kita sebelum jalan tol layang Petarani ini dibangun, dan salah satu motivasinya ya dibangun tentunya tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Ismail. Nah, ketika itu memang semua kita masyarakat sudah pada tahu ya bahwa Petarani ini, jalan Petarani ini adalah tulang punggungnya transportasi, salah satu tulang punggung utama sistem transportasi lalu lintas di Kota Makassar dan sekitarnya lah gitu ya, Maminasata. Nah, sebagai tulang punggung, backbone begitu ya, di mana fungsinya adalah sebagai ruas utama peralihan pergerakan ya, pergerakan orang dari barat ke timur, selatan ke utara. Nah itu mau tidak mau pasti volume lalu lintas yang melewati Petarani akan menuju kepada suatu kondisi di mana kapasitasnya akan tercapai. Nah ketika kapasitas suatu jaringan atau ruas jalan itu akan dicapai, maka disitulah kita akan mengalami suatu kondisi apa yang dibahasakan oleh masyarakat kita secara umum sebagai suatu kemacetan ya. Tetapi di dalam teori transportasi atau lalu lintas sebetulnya itu adalah kondisi di mana antrian yang meluber gitu ya. Jadi sesuatu yang harus kita manage. Nah, salah satu solusi yang bisa diberikan adalah bagaimana menambah kapasitas ruas jalan ya ketika itu. Nah, karena melihat kondisi jaringan jalan Petarani ini tidak mungkin dilebarkan lagi, tidak mungkin ditambah kiri kanan, sehingga tentunya salah satu solusinya adalah membuat konstruksi jalan ya, konstruksi jalan layang seperti yang kita lihat wujudnya sekarang ini. Nah, memang di sini kemudian kita bedah lebih jauh bahwa ternyata ada kurang lebih 15-20% ketika itu pengguna jalan AP Petarani sebetulnya muara pergerakannya adalah memasuki jalan
jalan tol. Sehingga kalau misalnya volume ini kita spread, kita split jalurnya, dalam hal ini tentunya dia menggunakan jalur tersendiri, tentunya kita secara hitung-hitungan berharap bahwa kinerja jalan di AP Veterani bisa menjadi lebih baik ya, alias tentunya kemacetannya sedikit demi sedikit akan terurai dan berkurang. Saya kira itu dulu yang pengantar awal dari kami. Baik. Nah, jadi sedikit demi sedikit terurai dan berkurang. Nah, Pak Isran, ini Ya. di Petarani ini memang menjadi mobilitas yang cukup tinggi ya. Iya, Ternyata sebenarnya kalau kita berbicara bukan hanya sebenarnya di Petarani, tapi di Iya. jalur-jalur Iya, seperti betul. Jalan Sultan Alauddin Iya. ini juga sebenarnya kemacetan juga Iya, kerap iya. terjadi, Pak Ismail. Nah, apakah jalan tol ini juga sebenarnya berpotensi untuk dibangun di Jalan Sultan Iya. Alauddin ini, Pak? Ya, jadi di awal tadi saya sudah mengantar bahwa Petarani ini adalah salah satu backbone ya, tulang punggung pergerakan transportasi kita. Tentunya kita tidak bisa melihatnya bahwa AP Veterani ini terlepas dari sistem jaringan jalan secara keseluruhan ya. Jaringan penyambungnya dia terkoneksi dengan Jalan Urip Sumoharjo Bawak Karaeng yang juga jalan nasional ya. Kemudian ada Jalan Sultan Alauddin dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita melihatnya secara konsep transportasi ya, sebetulnya ini adalah langkah awal yang bagus bahwa kita sudah mulai menambah kapasitas jalan di Veterani. Tentunya tidak boleh terhenti sampai di situ karena kalau kita tidak menyambungkan dia ke jaringan jalan utama lainnya, maka tentunya fungsi yang kita harapkan tadi bisa merelaksasi kemacetan itu mungkin tidak bisa optimal ya. Baik. Jadi seperti yang Mbak sampaikan ya, memang mau tidak mau harus nyambung ke harus sana. nyambung lagi ke Ya, sana ya, Pak ya. harus nyambung ke Baik, sana. tapi kita selesaikan dulu jalan tol AP Veterani ini. Nah, Pak, ini sebenarnya jalan layang tol AP Veterani ini Pak, ini berbicara mengenai tarifnya ya. Nah, kalau tarifnya ini pasti banyak masyarakat yang mau bertanya, Pak. 1 April ini kadang-kadang tarifnya bakal disesuaikan gitu ya. Besok berarti 31 Maret hari ini berarti besok. Nah, apakah sudah ada nanti penyesuaiannya per 1 April ini, Pak Ismail? Jalan tol ini saya sampaikan tadi bahwa ini dibangun dengan sebuah investasi yang begitu besar. Dan itu tentu sebagai badan usaha sudah diperjanjikan dengan pemerintah bahwa kompensasi untuk pembangunan ini adalah penyesuaian tarif dan masa konsesi. Nah, dengan selesainya ini, dengan beroperasinya jalan tol layang ini tentu perjanjian dengan pemerintah itu akan ada penyesuaian tarif. Baik. Nah, tarif itu ditetapkan dengan keputusan Menteri PUPR. Kapan berlakunya, kemudian berapa besarnya, itu akan ditetapkan dengan keputusan menteri itu. Baik. Nah, saat ini sedang berproses, kita sedang menunggu keputusan menteri itu terbit. Idealnya sih di awal April. Idealnya Terbit, di awal ya. April, Iya. baik. Nah, cuma sampai sekarang ya masih dalam proses, kami sedang menunggu tarif itu diterbitkan oleh kementerian. Baik, jadi ini masih gratis ya, masih gratis pengoperasionalnya, belum ada tarifnya ya untuk per 1 April besok ya Pak ya, belum ya? Iya, jadi sebenarnya ini juga yang banyak persepsi tentang gratis ini di masyarakat yang perlu kami luruskan. Jadi yang dimaksud dengan gratis itu adalah belum ada penyesuaian tarif. Jadi ketika kita lewat jalan Petarani yang terhubung langsung dengan jalan tol yang sudah ada sebelumnya, tarifnya masih tetap. Masih tetap Iya, ya, demikian baik. juga sebaliknya ketika kita dari jalan tol yang ada sekarang masuk ke Petarani, itu juga tarifnya masih tetap. Itu yang dimaksud oleh Pak Menteri kemarin waktu diwawancara oleh wartawan sebagai masih gratis. Jadi Petaraninya belum dibayar. Belum gitu. dibayar. Iya. Nah ini yang akhirnya timbul di masyarakat, kok saya lewat tol layang dibayar Ji, dia bilang begitu kan. Nah ternyata itu belum dilakukan penyesuaian, jadi sebenarnya tidak gratis ya, sebenarnya tidak gratis seperti itu. Nah banyak juga masyarakat yang
bertanya Pak Ismail, kok sebenarnya jalan tol itu harus berbayar sih, ya harus berbayar. Kenapa harus dibayar? Harus tidak sama dengan jalan-jalan umum seperti itu. Tadi kan Pak Ismail sudah mengatakan bahwa ini bagian dari investasi. Mungkin bisa dijelaskan juga lebih rinci kepada masyarakat. Kok harus dibayar gitu? Iya, betul Mbak Dandi, karena ini investasi swasta, sebuah mekanisme yang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi sedikit saya cerita barangkali. Jadi skema jalan tol itu dimulai tahun 1924 di Italia, di Milan, sebuah kota di Italia gitu ya. Nah, ini pemikiran bagaimana membuat suatu jalan yang dibiayai oleh pengguna jalan itu sendiri. Baik. Jadi mekanisme jalan tol itu sebenarnya jalan yang dibangun dengan biaya yang diperoleh dari pengguna jalan itu sendiri. Nah, sehingga ketika ada penyesuaian tarif tol ini nantinya itu oleh badan usaha yang menjadi badan usaha jalan tol sebagai pengelola akan dipergunakan untuk banyak hal. Pertama adalah pengembalian investasi tadi, pengembalian investasi ini dari ekuitas, juga pengembalian investasi, pinjaman badan usaha ke bank. Kemudian yang kedua, sebagai biaya operasional maintenance. Jadi jalan tol itu begitu kita operasikan langsung ada biaya OM-nya, operasional maintenance-nya, kita bayar listrik untuk lampu jalannya, pemeliharaan jalan, operation untuk mengontrol kebersihan segala macam. Nah, jadi tarif tol itu dipakai untuk biaya operasional maintenance. Kemudian tarif tol juga itu sebagian juga kontribusi badan usaha terhadap pemerintah dalam bentuk pajak. Jadi jalan tol ini bayar PBB seperti rumahnya Mbak Dani juga tuh. Kita bayar PBB, bayar PPH. Jadi ketika jalan tol ini punya laba nanti itu dikembalikan sebagian ke pemerintah, kontribusi kita ke pemerintah dalam bentuk pembayaran PPH. Kemudian tarif tol ini juga karena ya sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya bagaimana mengundang investor-investor untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara kita ini. Nah, sehingga tarif tol ini juga penyesuaiannya untuk menjamin keberlangsungan usaha, menjamin kondisipnya dunia usaha dalam bidang investasi jalan tol. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Dani. Baik. Nah Pak, karena bertarif ya Pak Ismail, karena harus dibayar gitu, dan ternyata banyak dari masyarakat kita yang lebih memilih wah jangan di jalan tol deh mahal gitu. Nah ini akhirnya berimbas lagi bahwa di jalan umum itu macet Pak, karena ada pembayaran seperti itu yang harus diakses jalan tol. Nah ini bagaimana menurut Anda bahwa untuk mengurai kemacetan seperti ini ya konsekuensinya pasti harus berbayar gitu. Ini isu yang menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Ismail sudah mengantar tadi konsep tentang pengembangan suatu jalan tol ya. Mungkin saya menambahkan bahwa sesungguhnya konsesi atau pembayaran yang masyarakat atau pengguna jalan tol lakukan itu sebetulnya untuk nilai manfaat bagi pengguna itu sendiri ya. Sebagian besar, walaupun tadi juga disampaikan bahwa dari pembiayaan itu kan ada untuk biaya operasinya ya, dan lain-lain lah begitu. Ibaratnya kalau rumah masa kita mau terang tapi tidak mau bayar listrik kan aneh juga gitu ya. Nah jalan tol juga sama seperti itu. Nah apa sih konsep jalan tol bagi pengguna sesungguhnya ya diadakan. Jadi seperti yang Pak Ismail itu sampaikan tadi, ide awalnya kan seperti itu. Nah kenapa begitu? Yang pertama adalah tentunya pengguna jalan itu selalu ingin cepat tiba ya dari suatu tempat ke tempat lain ya. Di fasilitasi itu. Kemudian ingin murah gitu ya, ingin murah. Saya kira ini wajar alamiah kita semua siapapun akan mengatakan inginkan itu. Nah, terus loh kok kita lewat tol harus bayar bukannya menambah kos gitu ya. Nah ini mungkin yang kita lupa semua ya. Setiap kita ini sesungguhnya di dalam bertransportasi pasti mengeluarkan kos ya. Namanya biaya perjalanan lah begitu ya. Nah biasanya kita juga itu di dalam bertransportasi untuk mengeluarkan berapa besar biaya yang akan kita gunakan dalam transportasi itu kita mempertimbangkan waktu ya. Waktu, sehingga di dalam konsep transportasi
setiap pengguna infrastruktur transportasi itu, atau kita lagi itu kasarnya pengguna jalan, itu punya yang namanya nilai waktu. Nah, nilai waktu inilah sebetulnya yang dikompensasi, ya. Kenapa demikian? Jadi analoginya secara sederhana begini, kalau kita lewat jalan biasa mungkin butuh 30 menit, ya. Kalau lewat jalan tol butuh 15 menit. 15 menit, baik. Nah, saya tanya Mbak sekarang, ya, secara langsung aja dijawab. Kira-kira kalau diberi pilihan, Baik. mau 30 menit tidak mengeluarkan biaya tambahan, kan tetap juga ada biayanya ini kan, biaya bensin dan sebagainya. Kemudian kalau mau lewat jalan yang lebih cepat ini, mungkin orang yang kena macet akan mengatakan, wah seandainya saya bisa bayar ini, Saya bayar lompat ya. ini kendaraanku kan, Biar mahal bayar, salah mahal satu bayar. fungsi jalan tol Bayar itu mahal. ada di situ. Baik. Jadi fungsi bayar tol itu bukan menambah kos sebetulnya, tetapi itu mereduksi kos transportasi kita yang tidak terlihat, ya, tetapi ada. Tapi ada benar. Tetapi ada, seperti itu tadi kira-kira bayangannya, Mbak. Saya mau ke pendengar ya. Pendengar silahkan bergabung di 3621853 yang berada di luar kota Makassar, silahkan di 0411 3621853 atau juga di 0821 3333 9440 ya, di 0821 3333 9440 ya. Sambil juga menunggu pendengar kita di balik layar, saya mengajak Anda pendengar dan juga yang menyaksikan kita di layar YouTube saat ini. Di belakang kami saat ini ada CCTV ya. Nah, CCTV ini berfungsi sebagai alat kontrol di beberapa ruas jalan tol yang ada di Kota Makassar ini ya. Jalan tol yang ada di Kota Makassar ini mungkin bisa dijelaskan Pak Ismail. Ini CCTV-nya ini pantauannya di mana saja Pak Ismail? Iya, jadi sekarang ini kami mengoperasikan jalan tol di Makassar ini sudah 3 tahap, Mbak. Baik. Jadi tahap pertama itu 6 km dari pelabuhan sampai dengan flyover Urip Sumoharjo. Kemudian tahap 2 yang ke arah bandara, jadi dari 6 kilo kemudian 11,5 jadi 17,5. Kemudian kita tambah 4 kilo. Jadi tambah 4 kilo sudah hampir 22 km jalan tol kita. Nah, jalan tol ini seperti kita lihat, ini sebagian kecilnya, sebagian besarnya sebenarnya ada di ruangan sebelah. Baik. Jadi semua proses transaksi, titik-titik yang berpotensi ada problem di jalan tol ini kami pantau dengan CCTV. Jalan tol ini dilengkapi kurang lebih sekitar 150 CCTV. 150 CCTV yang Pak, 22, ya? hampir 22 kilo tadi itu. Jadi terutama di gerbang-gerbang tol. Semua kalau Mbak Dani lewat di jalan tol, begitu transaksi, semua transaksi tercapture. Jadi selain dideteksi oleh sistem peralatan jenis kendaraan golongan berapa, tarifnya berapa, juga di capture. Jadi kalau suatu saat Mbak Dani datang ke kami, komplain sesuatu, kita bisa buka filenya. Buka filenya, Sehingga baik. jalan tol ini sudah dilengkapi semuanya. Nah, saya ingin juga menambahkan sedikit yang sudah disampaikan Pak Isran tadi, bahwa jalan tol ini adalah sebuah konektivitas yang kinerjanya saling terhubung dengan jalan-jalan lokal. Jalan yang lain. Saya ke pendengar dulu Pak Ismail ya. Kita cut dulu, ada pendengar yang ingin bergabung. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Terputus ya. Pak Jack, halo. Oh, Pak Jack, silakan Pak Jack dengan Pak Ismail dan Pak Isran Ramli. Saya ini Mbak ya. Ya, silakan. Begini, ini mengenai jalan tol layang ya. Baik. Nah, jadi mungkin perlu dijelaskan dulu, karena saya sudah beberapa kali lewat tol layang ini, saya bingung di mana pintunya. Nah, saya kan dengar katanya ini akan di pintu-pintu masuk itu
nanti akan ada perubahan, ada penyesuaian tarif. Jadi nggak ada pintu katanya. Nah, apakah kita kalau tidak menggunakan tol layang tetap juga membayar atau tetap membayar sesuai dengan penyesuaian tarif tersebut? Misalnya saya dari arah pelabuhan menuju ke bandara tidak lewat jalan tol layang, pastinya saya akan masuk ke tol yang pertama itu kan. Apakah saya juga nanti ini akan ikut dari penyesuaian tarif tersebut walaupun tidak menggunakan tol layang? Nah, kemudian perlu juga disampaikan kepada pengelola tol bahwa tol layang ini kan juga perlu dijaga masalah kebersihannya ya. Ini yang bagian bawah-bawah ini harus dijaga juga, jangan cuma bagian atas. Jangan sampai kemudian ada jika aksi vandalisme yang sering coret-coret itu ya. Nah, ini kan juga harus ada personil ditempatkan di bawah. Jangan sampai kemudian bangunan yang sudah jadi landmark Kota Makassar ini kita ternodai dengan aksi-aksi yang tidak terpuji, aksi vandalisme ini. Baik. Ya. Nah, masyarakat juga, saya beberapa kali ini masih banyak masyarakat itu yang mengemudi di atas jalan tol itu masih pakai handphone. Mungkin mereka mau mengabadikan ya, naik di atas tol, sementara ada mau orang dalam kecepatan tinggi, mereka ini masih pakai handphone. Mungkin mau foto-foto apalah, nggak tahu lah. Jadi mungkin ini mesti diawasi petugas tol ya. Ada himbauan mungkin di pasal, jangan menggunakan telepon ataupun juga peralatan komunikasi ketika sedang berada di jalan tol. Nah, saya kira begitu, Mbak. Baik, iya. Nah, terima kasih Pak Jack di Makassar. Yang lain silakan di 3621853 atau juga di line telepon kami di 082133339440 ya. Nah, Pak Ismail, dari pertanyaan Pak Jack ya, meskipun kita tidak melalui jalan tol layang ya, ini kalau misalnya dari pelabuhan ke arah bandara, apakah juga akan mendapatkan penyesuaian tarif ketika masuk di pintu tol seperti itu, dan di mana sih pintu-pintu tolnya ini, banyak juga yang bertanya. Silakan Pak Ismail, dan juga ini mengenai masalah kebersihan ya, masalah kebersihan, jangan ada coret-coret di dinding jalan, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Jack, Mbak Dani. Jadi luar biasa ini Pak Jack mencermati jalan tol kita ini, termasuk jalan tol layang Petarani. Jadi ingin kami informasikan ke masyarakat bahwa di Indonesia ini ada dua sistem pengoperasian jalan tol. Satu namanya sistem terbuka, satu sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup itu pengguna jalan tol membayar tarif sesuai dengan jarak yang dilewati. Ini biasanya untuk jalan-jalan tol jarak jauh antar kota, antar provinsi. Nah, kalau jalan tol Makassar ini ada jalan tol dalam kota yang relatif pendek dan dioperasikan dengan sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu kita akan membayar tarif tol tidak sesuai dengan jarak, tapi adalah jarak rata-rata. Jadi jarak rata-rata ketika kita menggunakan jalan tol. Nah, sehingga nanti ketika penyesuaian tarif tol ini sudah terbit Kepmennya, sama seperti sekarang kita di gerbang tol. Karena ini ada dua, ini nanti gerbang tolnya PT Makassar Metro Network sebagai badan usaha jalan tol investasi Petarani ini ada 5 sebenarnya gerbang tolnya. Baik. Jadi akan ada 5 nanti gerbang tol yang akan ada penyesuaian. Satu dari arah pelabuhan tadi ada gerbang tol Cambaya. Jadi ketika kita transaksi ke situ, even kita mau ke bandara, karena dia sistem terbuka, bayarnya sama, atau kita mau ke Petarani sama saja. Sebaliknya juga dari arah Petarani, transaksinya di gerbang tol Kaluku-Bodoa buat masyarakat yang sudah familiar, juga demikian. Jadi kita akan membayar di sana tarif tol yang Rp4.000 sekarang untuk golongan 1 itu akan disesuaikan nanti sesuai dengan Kepmen itu. Dari bandara ada gerbang tol Parangloe, kalau yang lurus, juga ada gerbang tol Rem Parangloe. Jadi ada 2 sebenarnya jenis tarif di situ. Itu juga nanti akan disesuaikan. Juga di gerbang tol Talok Timur yang dari arah kawasan Kima yang menuju ke jembatan Talok itu. Jadi 5 gerbang tol ini ya akan disesuaikan nanti tarifnya ketika terbit Kepmennya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini adalah prinsip dari sistem pengoperasian sistem terbuka, Mbak Dani. Demikian Pak Jack.
Kemudian Baik. yang kedua ya, Mbak Dani langsung aja saya kira ya. Yang kedua, ini juga saya jelaskan bahwa kami memang selain membangun jalan tol, juga memperbaiki jalan Petarani yang dibawa. Hanya saja begitu kita selesai bangun, itu akan dikembalikan ke pemerintah langsung sebagai pengelola. Jadi Petarani itu konstruksi jalannya adalah jalan nasional, tapi proses pengawasannya sehari-hari selama ini kan ada di Pemkot. Akan kembali seperti itu. Jadi lampu jalannya itu akan dikembalikan ke Pemkot. Tapi jalannya sendiri itu adalah dalam pengawasan Balai Jalan. Nah, Baik. tentu yang disampaikan tadi ada vandalisme, kemudian grafiti segala macam. Nah, saya kira inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, masyarakat, pemerintah, kami sebagai badan usaha, untuk kita jaga bersama aset ini sehingga tidak dicoret-coret, tidak dirusak oleh masyarakat. Baik. Iya. Nah ini ternyata banyak juga yang ingin bertanya ya dari pemirsa yang menyaksikan kita melalui live YouTube di kesempatan pagi hari ini. Ada Muhammad Saiful ya, dialog yang menarik bisa menambah wawasan ya. Tol layang memang bagus banget, tapi banyak masyarakat yang belum paham aturan di jalan tol, Pak Ismail. Nah seperti itu ya, silahkan yang lain juga bisa berkomen di media sosial RRI Makassar, link kami untuk live YouTube. Dan pendengar juga masih bisa bergabung di 3621853. Nah Pak Ismail ya, Pak Ismail ini tantangan-tantangan sebenarnya yang dihadapi dalam pengoperasian jalan tol layang ini, dan berbicara mengenai kemacetan ya, salah satu penyebab kemacetan tersebut adalah karena sekarang ini memang masyarakat bisa lebih mudah untuk membeli kendaraan. Nah, ini meskipun jalan tol ada Pak dan pelebaran jalan, tapi daya beli masyarakat juga terhadap kendaraan ya ini juga cukup tinggi. Nah, ini bagaimana menjawab tantangan ini, Pak Ya, Ismail? betul Mbak ya. Jadi Pak Isran ya, mungkin saya luruskan. Pak Isran ya, silakan Pak Isran. Ini sama-sama berinisial I, jadi ketukar. Silakan Ya, Pak. oke. Saya kira menarik pertanyaan dari pemirsa di medsos ya, bahwa apa namanya tadi itu mereka sebetulnya secara awam belum memahami ketersambungan penggunaan tol layang Petarani dengan tol yang ada sekarang. Tapi saya kira tadi sebetulnya Pak Ismail sudah menyampaikan, apalagi persepsi masalah gratis itu ya. Jadi saya kira sudah clear bahwa gratis belum dikenai beban biaya menggunakan yang sudah ditambah yang baru ini konstruksinya ya. Nah, kembali ke masalah mengurai kemacetan di Petarani Mbak ya, sesungguhnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa studi awal ketika sebelum dibangun tol layang Petarani ini, kondisi jalan Petarani itu kan memang level of service-nya ya, orang bilang tingkat pelayanan kinerja tingkat pelayanannya itu sudah cukup buruk ya, sudah cukup buruk. Saya ingat sekali waktu itu hampir semua kita menjadi perbincangan publik kalau mau melintas dari timur ke barat pulang kerja misalnya, menghindari bagaimana caranya tidak masuk di Petarani gitu kan. Nah, itu menjadi momok bagi kita semua masyarakat pengguna jalan ketika itu. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ini kan ada beban 20% ya, sebetulnya menggunakan Petarani itu, tetapi tujuannya misalnya untuk via lewat jalan tol rute selanjutnya ya. Nah, sehingga mengingat kondisi lahan di Petarani sudah tidak dapat menambah secara horizontal, kapasitas jalannya tentunya ditambah secara vertikal ya. Nah, pertimbangan utamanya dijadikan tol tadi, ya itu tadi salah satunya adalah bagaimana 20% pengguna ini itu menggunakan yang di atas, sehingga kalau berkurang 20% harapan kita ya kinerja menjadi lebih baik di bawah. Nah, memang menjadi catatan kemudian adalah ketika ini kan kita tidak bersifat statis ya, tetapi juga berlomba dengan waktu. Ada variabel lain, ada unsur lain, faktor lain yang menjadi salah satu pemicu antrian panjang kemacetan itu, yaitu masyarakat kita kan juga harus diakui secara objektif dan jujur, dan tentunya juga bangga ya bahwa
tingkat kepemilikan kendaraan masyarakat kita juga makin bertambah. Baik. Ya, kita ke penelpon dulu Pak Isran. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya. Silakan kembali di 3621-853 atau juga di 0821-3333-9440 dan kami juga live via YouTube di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa Pak? Iya, kembali Pak Jack. Saya Pak masih Jack. penasaran nih. Kebetulan saya lagi standar 4 ini ODW tadi, jadi saya kebetulan menarik. Saya mau standar 4 dulu ini di jalan menuju Makassar Baru. Iya, begini. Mungkin sekarang sebentar saya akan naik tol lagi nih, ya, kalau mau ke wilayah Makassar. Nah, jadi begini Pak, ya. Nah, ini kan saya pertama tanya juga ini, saya tol ini kan agak buntung ya. Apakah memang desainnya seperti itu gitu ya? Agak buntung ya? Apa maksud buntung? buntung? Maksud saya di ujung di petaran itu dia kenapa turunannya agak apa ya? Satu turunan ini dengan tanjakan ini dibuat terpisah. Nah, apakah memang nanti ini akan ada rencana lebih lanjut lagi untuk pengembangannya ya, untuk developnya? Nah, kemudian kita kan tidak tahu situasi di Makassar bisa saja kolaps. Kita kan biasa tahu bahwa seringkali ada demo begitu ya. Nah, ketika ada demo ini kan biasa jalan macet-macet, terutama jalan Petarani. Nah, pengalaman di beberapa jalan tol, taruh misalnya di Jakarta, ketika terjadi demo, jalan sampai demo, ini jalan bisa diarahkan ke masyarakat, diarahkan ke jalan tol. Nah, apakah bisa seperti itu begitu ya? Ketika katakanlah di jalan Petarani ini terjadi kondisi lalu lintas yang kolaps, sama sekali macet parah, nggak bisa bergerak kendaraan sama sekali. Apakah kendaraan ini bisa diarahkan lewat jalan tol layang ini begitu ya? Nah, yang kemudian saya juga ingin tanya ini ya, saya beberapa lewat itu ada petugas yang datang jalan tol itu tempatkan, saya hampir nabrak. Untung saya tempo hari cepat ngerem juga, saya nggak lihat ada petugas yang datang situ menabrak. Harusnya petugas mungkin kalau ingin mengawas ya pasang CCTV saja di situ. Jadi ketika ada masyarakat mungkin yang katakanlah singgah, nah mungkin ada patroli yang jalan nanti untuk datang ke sana. Gak usah di jalan tol situ ditempatkan pos ya, dengan tenda-tenda itu kan sangat berbahaya sekali. Mungkin bisa dipertimbangkan nanti nih bagi pengelola ya. Baik. Jadi saya pikir itu. Iya, Pak Jack ini lagi muter-muter di jalan tol nih Pak Jack. Saya mah dari Makassar Baru sekarang. Iya, ya ini silakan Pak Ismail langsung dijawab ke Pak Ismail yang lebih mengetahui ini kenapa sampai katanya buntung gitu. Saya nggak paham juga ini. Silakan Pak Ismail. Iya, sebelum menjawab pertanyaan Pak Jack yang terakhir tadi masih ada satu pertanyaannya yang belum saya Iya, jawab sebenarnya. Iya, Yang pertama tadi tentang ada orang yang berkendara pakai handphone. Ini sehubungan dengan pertanyaan yang kedua sebenarnya. Baik, silakan. Jadi sebenarnya standar penggunaan jalan tol itu tidak jauh berbeda dengan jalan-jalan yang lain, jalan arteri, jalan nasional. Yang berbeda tadi hanya untuk yang misalnya dibatasi kendaraan bermotor roda 4. Tapi penggunaan handphone, kita harus pakai safety belt, berkendara lambat di sebelah kiri sama saja. Di jalan tol juga seperti itu. Hanya penegakannya di jalan tol memang lebih terarah, lebih terukur gitu. Dibanding dengan jalan-jalan arteri, jalan nasional, jalan kota, memang lebih kompleks problemnya. Iya. Nah, kemudian kenapa ini buntung gitu? Jadi ini sudah terjawab langsung sebenarnya oleh Pak Jack sendiri tadi. Ya, kalau kita sudah kasih langsung turun begitu, bagaimana bisa disambung? Ya kan? Jadi sekarang dibuat terpotong seperti itu, dilengkapi dengan off ramp dan on ramp kiri kanannya. Itu untuk persiapan disambung ke depan. Mari kita berdoa bersama sehingga ini bisa segera disambung. Bisa segera disambung. Bisa segera disambung sehingga kita punya sistem transportasi yang lebih handal, lebih baik sebagai bagian dari program Makassar ini menjadi kota dunia gitu ya. Baik. Nah, kemudian tadi ya karena orang yang singgah segala macam, ya terpaksa kami melakukan hal yang sesungguhnya tidak standar. Tapi ini adalah mitigasi tanggap darurat sebenarnya dengan kondisi yang kami alami di awal pengoperasian. Karena orang singgah jauh lebih berbahaya begitu banyak. Jadi kami harus membuat matriksnya nih, manfaat mudaratnya. Nah, karena banyak orang singgah, banyak orang yang ingin foto-foto yang tidak bisa kita kendalikan hanya dengan CCTV, terpaksa kami pasang orang di sana. Tapi sebenarnya tenda-tenda yang kami pasang itu
itu sudah dilengkapi dengan rambu. Jadi sama dengan kita melakukan pekerjaan pemeliharaan di jalan tol, kita pasang rambu di depannya. Jadi kalau masyarakat sebenarnya berkendara dengan memperhatikan sistem perambuan, harusnya sih ada peringatan jauh sebelum sampai ke titik tenda itu. Gitu. Baik. Iya. Nah, ya mungkin ada tambahan dari Pak Isran dulu sebelum kita jeda. Ya, saya kira menarik masukan dari Pak Jack, dan saya kira memang konsekuensi diputus belum tersambung ya. Artinya stop sampai di situ tidak berarti itu tidak bersambung, dan insya Allah ya kita mendorong semua masyarakat, Pak Jack tentunya juga seperti itu, mengharapkan ini segera disambung ya. Tentunya memang untuk menyambung itu butuh biaya investasi paket berikutnya misalnya ya, tahap berikutnya misalnya, dan tentunya kita yakin betul bahwa pengelola jalan tol yang ada sekarang juga sedang melakukan upaya-upaya untuk dapat segera menyambung, sehingga fungsi daripada tol layang ini yang salah satunya diharapkan mengurai kemacetan di Petarani bisa menjadi lebih bagus, lebih optimal ya. Baik. Ya, kita ke studio dulu untuk kita dengerin musik ya. Kita jeda sejenak dan nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda. Tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif. Mampukah jalan tol AP Petarani mengurai kemacetan dan mobilitas masyarakat? Ingin menyakiti hati siapapun, kau yang memberiku cinta itu, dan ku bahagia. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih, mana ku tahu kau yang tak jujur padaku.
masih bersama dengan kami di dialog interaktif luar studio dengan topik tol yang mampukah menjadi solusi kemacetan dan mobilitas dari gerbang tol Kaluku Bodoa. Kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini pendengar bersama narasumber kami Ismail Malyungan, Direktur Teknik dan Operasional PT Makassar Metro Network, dan juga Dr. Insinyur Irsan Ramli STMT, pakar transportasi Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, baik, kita jawab dulu. Ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita, ya pemirsa kita juga di YouTube kami. Ini ditunggu Pak ya untuk pengembangan jalan tolnya Makassar sampai ke Tanjung Bira. Kalau tadi kita bahas Sultan Alauddin Tanjung Bira. Baik, ada penelpon kembali, silahkan ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, maaf, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Wahyu. Pak siapa? Wahyu Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu di mana Pak Wahyu? di Hertasning. Hertasning, silakan Pak Wahyu. Yang saya mau tanyakan ini kalau berbicara masalah kemacetan ya, Makassar sebetulnya belum macet. Cuma terkadang ada penumpukan kendaraan karena kurang disiplinnya pengendara. Misalkan berjalan lambat dengan posisi kendaraan di tengah ya. Jadi yang saya mau tanyakan ini yang bukan di jalan tolnya, saya kan sudah berapa kali lewat situ. Tapi itu yang di pertigaan Hertasning, karena masih banyak kendaraan roda 2 yang terkadang nyelonong. Langsung memotong jalan, tidak mengikuti arahan untuk memutar. Nah, terkadang di situ bisa berpotensi kecelakaan ya. Terus yang di Lapocini, mungkin bisa lebih diperhatikan lagi karena yang dari arah Lapocini mau keluar ke Petarani itu, di situ biasa terjadi pertemuan kendaraan. Tapi tidak terlalu berpotensi kemacetan sih, cuma artinya mungkin bisa lebih diperbaiki. Terus dibawanya jalan tol itu jangan sampai ya, mungkin lebih dewasa lagi, jangan sampai dijadikan tempat ini jualan atau apalah seperti itu. Karena itu kan bisa berpotensi kemacetan juga. Karena saya lihat di bawahnya itu cantik sekali tuh buat dagangan. Mungkin itu pertanyaan saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Wahyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke Pak Irsan dulu. Ini katanya sebenarnya Makassar itu tidak macet, tapi kendaraan yang berjalan lambat. Silakan Pak. Menarik sekali ya masukan dari Pak Wahyu, pandangan-pandangan beliau, dan saya kira input-input tadi untuk perbaikan konsep manajemen rekayasa lalu lintasnya ya, khususnya pada jalan di bagian bawah tol layang ya. Saya kira nanti Pak Ismail mungkin yang lebih jauh sebagai pengelola jalan tol. Yang menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, bahwa pandangan beliau sebenarnya kita belum masuk kategori macet gimana ya, gitu ya. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam konsepsi transportasi lalu lintas ya, macet itu kan sebetulnya bahasa awam ya, bahasa masyarakat umum kita, yang mana sesungguhnya di bidang kita itu dikatakan sebagai terjadinya antrian yang tidak terkendali dengan baik ya. Mungkin tadi Pak Wahyu, pandangan beliau itu bahwa belum macet, perlu kita lihat juga untuk keseluruhan konsep jaringan jalan. Kelihatannya ya, bahwa memang pada titik-titik jaringan jalan tertentu ada tersendat antrian ya. Sehingga sesungguhnya kalau menurut beliau kan kalau antrian itu masih bisa dikendalikan ya, mungkin tidak terjadi kemacetan. Saya kira itu maksud beliau salah satunya ya. Nah, apapun itu sesungguhnya kalau data-data kita menunjukkan bahwa laju pergerakan lalu lintas kita pada hampir semua ruas jaringan jalan yang non tol ya, yang jalan di Kota Makassar ini, rata-rata kendaraan kita itu kecepatannya ada di angka 20 sampai maksimal kurang lebih 35, ada sedikit mencapai 40 km per jam. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerjanya sudah mulai menurun ya.
Karena biasanya jalan-jalan kota itu didesain untuk kecepatan 40 sampai 50 bahkan 60 km per jam. Jadi gambarannya seperti itu. Silahkan masyarakat kita menjustifikasinya seperti apa, tetapi itu fakta data-data yang kita survei ya. Baik. Ya. Ya, silakan Pak Ismail dijawab pertanyaan dari Pak Wahyu ini juga untuk jangan ada masyarakat yang menggelar dagangannya di bawah tol layang dan juga ada kemacetan perlambatan di Rapocini ini. Silakan Pak. Iya, jadi ketika jalan tol layang beroperasi ini, tentu dia menjadi satu kesatuan kinerja dengan jalan Petarani yang dibawa, gitu ya. Nah, memang kita punya batas kewenangan dan batas fungsi sebenarnya. Jadi kami itu bertanggung jawab terhadap jalan tolnya, tapi seperti saya sampaikan tadi, untuk dibawanya akan dikembalikan ke pemerintah, perwakilan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengelolaannya. Gitu. Namun demikian, tentu karena memang kami dalam pengoperasian jalan tol ini terus bersinergi dengan berbagai pihak dari Dinas Perhubungan, Kepolisian. Nah, ini secara rutin dan kontinu memang kita koordinasikan apa yang terjadi di jalan tol maupun di jalan-jalan arteri. Ini menjadi masukan buat kami dari Pak Wahyu tadi. Baik. Iya. Kemudian ada satu Mbak yang ketinggalan tadi, ketika jalan arteri itu macet, bolehkah kendaraan dialihkan ke jalan tol? Baik, Ini sangat iya. perlu diluruskan memang bahwa itu karena dia satu kesatuan kinerja dengan jalan Petarani. Secara otomatis ketika terjadi kemacetan, ya memang akan beralih ke jalan tol. Jadi secara otomatis sebenarnya itu akan terjadi. Baik. Iya, Pak, saya pengen mewakili teman-teman supir PT-PT ya, supir PT-PT tol ini. Saya biasa naik PT-PT trayek tol. Nah, ini apakah trayek tol PT-PT trayek tol ini juga akan dikenakan tarif penyesuaian tarif tol, Pak? Atau ada alternatif lain yang diberikan oleh Pak Ismail mungkin seperti itu? Memang ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian buat kami ketika ada penyesuaian tarif tol. Kita paham juga bahwa dengan kondisi sekarang ini terutama di masa pandemi, kami juga mensurvei PT-PT itu penumpangnya 3-4 orang Iya, gitu. benar. Kalau tiba-tiba tarifnya disesuaikan tinggi, ya pasti akan menjadi dalam tanda petik terbebani lah PT-PT ini. Nah, ini yang sedang kami siapkan bagaimana bentuknya kami kasih insentif atau mensubsidi PT-PT ini sehingga tidak terbebani dengan itu. Tapi khusus PT-PT yang memang trayeknya melewati jalan tol. Karena mereka memang biasanya masuk di gerbang tol kami di Talok Timur, kemudian menyeberang ke Teguh Umar. Nah, ini kami sudah jauh hari sudah berkoordinasi dengan Organda, sudah terbangun sebuah komunikasi yang baik. Dan kelihatannya kita sudah bisa menemukan titik temunya. Tapi nanti akan kita sampaikan secara resmi. Kita akan coba memberikan sebuah perlakuan khusus dalam bentuk insentif terhadap angkot ini. Karena jumlahnya tidak begitu besar. Baik. Nah, ini kita 3 menit jelang pukul 10. Ada waktu buat Bapak Ismail dan Pak Isran untuk closing statement. Silahkan Pak Ismail dan juga nanti Pak Isran. Oke. Jadi terima kasih banyak ke masyarakat, ke RRI Pro 1 juga yang sudah memediasi kita berdialog interaktif pada pagi hari ini. Kami sebagai Badan Usaha Jalan Tol sekali lagi mengucapkan terima kasih ke masyarakat atas kesetiaannya menggunakan jalan tol. Kami membangun jalan tol ini kurang lebih dari 2 tahun. Masyarakat bisa bersabar. Nah, kemudian selanjutnya masa pengoperasian ini sebuah tantangan buat kita semua juga. Ya seperti saya sampaikan tadi, akan ada penyesuaian tarif tol, mari kita sambut proses penyesuaian ini dan bisa memahami apa yang telah kami sampaikan lewat dialog ini, bahwa sesungguhnya tarif tol itu tadi adalah untuk pengembalian investasi, pemeliharaan operasional, kemudian kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun negara. Nah, sehingga penyesuaian tarif ini bisa dipahami nantinya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga
aset ini. Seperti tadi Pak Jack sampaikan, memang sudah terjadi itu. Sudah ada yang mencoba mencoret-coret, membuat grafiti, karena memang sangat menarik buat orang-orang yang merasa diri kreatif. Baik. Iya. Muncul Jadi kreativitasnya kita ya. perlu jaga bersama sehingga ini juga konstruksinya tidak terganggu. Karena struktur ini kita harus wariskan ke depan ke anak cucu. Jadi jalan tol ini didesain untuk bukan lagi puluhan tahun, ratusan tahun nih desainnya. Baik. Nah, kita masyarakat Makassar inilah yang bisa menjaga ini bersama. Ya saya kira itu kalau dari saya. Baik, silakan Pak Isran, 1 menit waktu kita. Pertama-tama tentunya kita semua sebagai masyarakat pengguna jalan ya bersyukur bahwa salah satu upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas transportasi di Jalan Veteran ini sudah kita mulai ya, sudah dimulai. Oleh karena itu kami atas nama masyarakat tentunya mendorong dan mengharapkan sebagaimana disampaikan tadi bahwa optimalisasi fungsi daripada jalan tol ini tidak akan terlepas juga dari sebagai bagian dari jaringan jalan yang ada. Dalam hal ini khususnya untuk jaringan jalan Petarani yang dibawa tol layang itu yang dibawa pengelolaan pemerintah langsung ya, apakah itu oleh pemerintah pusat melalui balai dan pemerintah provinsi ya melalui dinas terkaitnya. Kita mendorong ada sinergi di dalam memelihara dan mengoperasikan kedua sistem jaringan jalan ini, sehingga dengan keterpaduan itu maka fungsi optimalisasi daripada jaringan jalan tol layang ini bisa kita capai bersama. Yang kedua adalah bahwa kita berharap ini segera tidak berhenti tetapi dilanjutkan. Pembangunan jaringan jalan tolnya sesuai dengan perencanaannya, apakah sampai ke ujung kota Makassar di wilayah Barombong sana ya, dan juga ada juga yang mengharapkan disambungkan juga ke area Maros via Untia begitu ya Pak Ismail ya kalau nggak salah konsepnya. Saya kira itu harapan kita sebagai masyarakat Bekasi. Baik, Pak Isran Ramli dan juga Pak Ismail ya, saya bacakan juga dari YouTube. Kemarin sudah sempat lewat jalan tol layang, Masya Allah serasa bukan di Makassar. Sempat terlintas di pikiran saya kapan akses jalan ke kampung halaman saya senyaman ini ya. Terima kasih Bu Sri dan juga Pak Hamka, Petarani tidak macet lagi, Makassar keren, goes di Petarani jadi lebih mantap. Ya jadi lebih mantap, jadi lebih asri, dan kita jaga tol layang AP Petarani ya supaya bisa menjadi ikon kota Makassar yang tentunya bisa mengurai kemacetan. Saya Dani, Pak Ismail, Pak Isran terima kasih atas waktunya bersama dengan kami. Ya, dan sebagai penanggung jawab program acara Kepala LPPR RI Makassar Bapak M. Laharudiarso dan co-produser Kepala Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar Bapak Andi Asman Esos, dan kru yang bertugas hari ini ada pengarah acara Alfianus dan Ibu Dewi serta Ibu Hayati, dan juga kru teknik studio ada kru teknik di lapangan ada Yudhistira Oki Nurdianto, Amir Pella, dan teman-teman yang bertugas di studio maupun juga di pemancar Riburani dan Bonto. Sungguh mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami hadirkan di pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti siaran luar dialog interaktif